sudah kelihatan dia akan menuju ke sini. Saya bacakan dulu ya. Jadi Mas Egy ini, Egy Yunaidi adalah kolaborator dari kawan-kawan petani Desa Dasun gitu ya. Tapi siapakah Mas Egy? Akan saya bacakan. Mas Egy Yunaidi adalah perupa kelahiran Rembang, warga lokal, warlok ya. Sekarang tinggal di Bekasi, menyelesaikan pendidikan di Ilmu Komunikasi UGM, 20 tahun lebih Egy bekerja di dunia kreatif sebagai kreatif director di beberapa agensi multinasional dan telah memenangkan puluhan penghargaan nasional maupun internasional seperti di ajang Citra Pariwara, Asia Pacific Advertising Festival, Spike Asia Award, nominasi di Lyon, Cannes, Prancis, dan New York Festival, dan lain-lain. Egy kini lebih banyak bekerja sebagai perupa dan pegiat kebudayaan yang melakukan pendampingan pada komunitas-komunitas dalam penguatan ekosistem kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia. Sejak 2018 menjadi panel ahli di platform kebudayaan Indonesiana, Ditjen Kemendikbudristek Republik Indonesia. Ini saya habis ini mau beribik. Saya mau ngajuin proposal habis ini. Saya jadi ordal. Ngandelin ordal. Selain kerap melakukan aksi speed painting, Egy juga sering melakukan aksi seni rupa di ruang publik dalam skala besar. Di antaranya adalah melangitkan doa yang turut memeriahkan harlah 1 abad NU di Sidoarjo pada Februari 2023. Karya tersebut dicatat oleh MURI, Museum Rekor Republik Indonesia, sebagai display doa terbanyak dan terbesar di dunia. Itu mungkin juga gara-gara itu COVID agak geser kali ya. Oh, udah lewat. Ya gara-gara itu, oke. Karya Egy dalam skala raksasa lain adalah lukisan berjudul Suluh Samin yang dibuat dari 2000 obor pada peringatan 1 abad perjuangan Samin Suro Sentiko. Yang terakhir, Egy berkolaborasi dengan petani Dasun untuk membuat lukisan garam di atas tambak yang dimaknai sebagai bancaan rupa. Bancaan rupa telah dicatat oleh Museum Rekor Muri sebagai lukisan dari garam pertama dan terbesar di dunia. Tepuk tangannya. Mas Egy akan bercerita tentang bagaimana Pranata Banyu dan bagaimana karya kolaboratif ini muncul dan lahir gitu ya. Mungkin bisa dibagi ke kita semua di sini. Silakan Mas Egy, waktunya kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Tes, cukup didengar ya. Terima kasih Ibu Moderator. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu, adik-adik, enggak. Saya berani bilang adik-adik karena ternyata kemarin ketahuan bahwa saya itu ternyata lebih tua dari beberapa teman di sini. Dia ini ternyata sepantaran dengan anak saya, gitu misalnya. Jadi saya beranilah memanggil adik-adik gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya mulai dari mana ya? Karena saya belum mempersiapkan satu kata ketikan apapun gitu ya, tulisan apapun untuk ini karena saya sebetulnya lebih lebih banyak energi saya itu untuk meredakan stres karena hujan dan semacamnya. Sementara kita tahu garam kita itu adalah punya sifat untuk menyerap air ya. Jadi mudah-mudahan sebulan ini bisa bertahan Pak ya, walaupun kita mengusahakan beberapa hal, misalnya kita memanasinya setiap malam dengan pemanas ayam. Nah, itu jadi saya lupa bahwa hari ini saya harus menyiapkan sebuah materi begitu baik. Mungkin sebenarnya memang tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya hanya ingin menyampaikan bahwa karya ini, karya Pranata Banyu yang kita presentasikan di Sangkring Art Project ini adalah kelanjutan dari proyek pertama yang kami kerjakan. Kata-kata kami artinya bukan kerjaan saya sendiri gitu ya. Saya dan teman-teman petani dari Desa Dasun gitu ya. Jadi ini yang kedua. Yang pertama adalah kami tadi sudah disinggung gitu ya. Kita pernah membuat sebuah lukisan di atas tambak gitu ya. Namanya kita maknai sebagai bancaan begitu, namanya adalah bancaan rupa.
Jadi itu yang pertama, dan ini adalah karya kedua sebetulnya, karya kolaborasi saya dan teman-teman petani garam di Desa Daso ini adalah karya kedua. Nah, paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi patokan atau keberanian saya untuk mengatakan ini sebagai kelanjutan. Ada 3 hal. Pertama dari sisi modusnya gitu ya, modusnya, kemudian dari sisi metodologi maupun sisi tema yang kita bawakan dalam lukisan itu. Baik, bingung lagi. Mungkin orang semacam Pak Putu masih ingat ya peristiwa tahun 1981. Tua banget contohnya. Mungkin kamu belum lahir, ya nak ya. Ketika sahabat kita perupa Semsar Siahaan membakar karya dosennya ketika dia menjadi mahasiswa di Bandung pada tahun 1981. Dia membakar karya dosennya itu dengan sebuah statement gitu, bahwa karya dosennya yang banyak menggunakan atau meminjam motif-motif tradisional, kalau tidak salah motif tradisional dari Papua kalau waktu itu ya, oleh Pak, saya nggak usah sebut, saya takut salah. Intinya dosennya itu banyak menggunakan motif-motif tradisional Papua dan itu dibakar oleh Semsar Siahaan. Dan Semsar mau mengatakan bahwa penggunaan motif-motif tradisi pada karya seni rupa modern itu adalah sebentuk pencurian. Mencuri khasanah kekayaan budaya tradisi. Itu sebuah kejahatan bagi Semsar Siahaan. Kriminal gitu barangkali di mata Semsar Siahaan. Saya tidak sedang berusaha untuk mengajak berpolemik apakah menggunakan khasanah kekayaan simbol budaya tradisi itu halal atau haram gitu ya, hak atau batil gitu. Saya tidak sedang berbicara ke sana gitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Semsar setidaknya menunjukkan satu hal, bahwa tradisi kita itu menyediakan sebuah bahan yang melimpah gitu ya, untuk diolah, dielaborasi, dan digarap oleh seniman. Saya percaya, dan saya melihat gitu ya, karya-karya Pak Putu itu banyak mengolah gitu ya, simbol-simbol tradisi, ya, nilai-nilai atau value-value tradisi yang kemudian dielaborasi dan diinterpretasikan ulang dalam karya-karya. Leres boten Pak Putu? Betul, ya. Jadi itu yang sepertinya itu yang mau disampaikan oleh Semsar Siahaan. Sisi yang lain, saya melihat bahwa masyarakat terutama adalah mereka yang menghayati, menjalankan nilai-nilai tradisi ini menderita gagu. Mereka ini bukan kelompok atau orang-orang yang cakap untuk bisa mempresentasikan apa yang dia miliki, apa yang dia pahami. Sehingga tidak heran ketika Peter Carey misalnya, Peter Carey dalam sebuah seminar di Rangkas Bitung, kebetulan saya ada di situ gitu, ikut mendengarkannya, mengatakan bahwa orang Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menarasikan dirinya sendiri. Sehingga perlu seorang Douwe Dekker untuk mempresentasikan penderitaan eksploitasi terhadap orang pribumi. Orang pribumi tidak punya kemampuan untuk menarasikan itu. Mungkin orang-orang peneliti kebudayaan bisa mengulik lebih lanjut apakah ini bagian dari sindrom postkolonial gitu misalnya, atau dalam diri kita sendiri barangkali mempunyai secara intrinsik itu punya nilai seperti yang dikatakan oleh Romo Fran Magnis gitu, mengatakan bahwa orang Jawa misalnya dinilai mempunyai level yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih tinggi ketika mampu mengendalikan dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri untuk tidak banyak berkuar-kuar katanya gitu. Semakin orang itu bisa diam, menep gitu, itu dinilai lebih tinggi gitu. Saya nggak tahu tuh, makanya saya mempertanyakan, apakah itu memang bagian dari sindrom postkolonial gitu ketika kita pernah menjadi bangsa terjajah, atau dalam diri kita memang ada sebuah nilai untuk meredam keinginan kita untuk ekspresif gitu ya.
nyatanya kita bukanlah, atau apalagi teman-teman yang melakukan atau menghayati dan menjalankan nilai-nilai tradisi itu kurang punya kemampuan untuk outspoken gitu. Lebih banyak diam. Yang ada di sebelah saya ini mungkin agak devian ya. Anomali ini di mana dia menghayati, mewarisi nilai-nilai tradisi, dijalankan, dan dia punya keinginan untuk menyampaikannya itu keluar. Itu mungkin. Nah, ya. Baik, ada yang jatuh. Hati-hati. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya, mohon maaf. Oke. Saya tadi sampai di mana? Oke. Ya, Vivian. Oke. Nah, kemudian dari satu sisi kita ini adalah bangsa yang sangat kaya begitu ya. Sekaligus tidak tahu kekayaan kita. Mungkin karena mereka yang menyimpan kekayaan itu tidak mau bicara gitu ya. Tapi dengan sekian ratus suku, sekian 1.300 suku kalau tidak salah, sekitar 700-an bahasa dan semacamnya itu ya. Saya agak lupa angka-angkanya. Kita itu memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin saya bisa mengatakan di setiap desa itu selalu ada pundennya, ada danyangnya sendiri-sendiri gitu bahkan gitu. Jadi setiap kali ketika saya pergi di beberapa daerah, pertanyaan saya biasanya ada punden enggak di sini, dan begitu mereka menjawab ya ada, mereka kemudian dengan mudah menceritakan cerita yang kemudian sebetulnya itu menjadi bagian dari sistem nilai yang mereka selama ini pegang begitu ya. Jadi kita punya kekayaan yang luar biasa. Nah, dalam lanskap semacam inilah sebetulnya satu sisi kita itu punya bahan yang melimpah, seni rupa itu melakukan praktek untuk mengelaborasi nilai-nilai yang ada, sementara yang memiliki nilai-nilai tersebut, simbol-simbol tersebut kadang-kadang bukanlah orang-orang yang dengan serta-merta mudah untuk mengekspresikannya. Dalam lanskap semacam itu, saya kemudian berketetapan untuk membuat karya bersama-sama dengan mereka yang memiliki kultur tertentu, simbol tertentu. Dalam hal ini katakanlah petani tambak. Jadi ketika saya ingin berbicara tentang tambak atau tentang garam, saya tidak akan bicara dari perspektif saya sendiri. Saya akan berusaha untuk mengajak mereka, orang pertama, pelaku, pemilik pengetahuan tentang tambak. Mereka yang memiliki dan bahkan menjalankan Pranoto Banyu untuk terlibat dan kemudian membuat karya itu. Jadi karya yang Anda lihat di Sangkring Art Project ini bisa dikatakan adalah sebuah karya dari tangan pertama. Saya hanya berpikir mudah-mudahan dengan modus dan metode semacam ini, karya tersebut mempunyai getaran yang lebih kuat dibanding misalnya saya membuatnya sendiri. Karena saya tidak tahu tentang Pranoto Banyu, tahu sedikit-sedikit luarnya saja. Hanya dari cerita Mas Angga, gitu. Dari cerita beberapa teman lain, petani yang lain, dari Pak Jarwo, gitu. Tapi mereka adalah orang yang mewarisi ilmu itu yang sudah bertahan sekian ratus tahun, ya, dan menghidupi mereka gitu. Jadi mereka bagi saya adalah orang yang paling punya kedaulatan untuk bicara, membuat narasi tentang apa yang mereka miliki, untuk mematahkan sinyalemen Peter Carey bahwa orang kita adalah orang-orang yang tidak bisa menarasikan apa yang mereka miliki. Itu harapan saya sih. Itu modus yang ada di balik karya yang bisa kita saksikan di atas ya. Kurang lebih itulah ininya, latar belakangnya itu sebetulnya. Dan metodenya adalah ya, saya datang kepada mereka, saya belajar kepada mereka.
buku ini belum saya baca. Karena juga baru selesai semalam kayaknya. Beberapa sesi wawancara itu saya sempat lihat gitu ya, bagaimana itu, makanya mantra puting beliung itu menarik bagi saya karena itu kalau ulur-ulur kalau di sana namanya ya. Nah, itu nanti saya praktekkan tapi tidak di sini. Jadi metodenya adalah saya datang kepada mereka, saya belajar bersama dengan mereka gitu. Kemudian bersama-sama paling tidak dengan Mas Angga. Karena yang lain itu kadang-kadang mereka tahu apa itu Pranoto Banyu, mereka menjalankannya. Mas Mulyono itu menjalankannya gitu ya. Tapi kalau saya tanyakan, Mas Angga aja Mas. Barangkali benar apa yang dituduhkan oleh Peter Carey itu mungkin benar gitu ya. Dia tidak mau ngomong. Orang yang devian semacam ini membantu saya untuk bisa mengorek gitu ya. Nah, itu metode yang saya lakukan. Kemudian kita bersama-sama merumuskan gagasan dan mengembangkan gagasan bersama. Katakanlah karya yang pertama yang disebut sebagai bancaan rupa itu adalah sebuah proses yang paling awal sehingga menurut saya bisa dijadikan contoh yang menarik gitu. Ketika saya datang kepada teman-teman petani ini kan pertanyaannya, iki arep gawe opo to Mas? Ini mau ngapain to Mas gitu ya. Nah, saya katakan kalau seniman gitu ya, maaf Pak gitu ya. Itu serasa dipikir ke wong-wong ra genah aja nih gitu. Wong ngaing-ngaing gitu. Tapi intinya mereka sebetulnya adalah hanya ingin berbagi gitu. Berbagi gagasan, berbagi pemikiran gitu ya kepada khalayak yang lebih luas gitu. Oh, ngoten to Mas. Nah, pertanyaan saya balik kemudian. Kalau teman-teman petani ini ada enggak sih momen ketika kalian itu sebagai petani, sebagai wong cilik, mereka selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai wong cilik gitu ya. Berada dalam momen ketika merasa berbagi sesuatu. Munculnya adalah ketika momen bancaan. Ketika setiap orang di rumah itu membawa ambengan ya, dibawa bersama-sama di sebuah tempat biasanya di punden ya, di punden Mbah Kongso kalau di sana. Kemudian dibagikan. Di situ mereka merasa ngatasi aku wong cilik, aku iso berbagi kepada orang lain. Pak Lurah ya mangan makanan yang saya buat. Lah podo. Yang dilakukan oleh seniman itu sebenarnya hal semacam itu. Cuman yang mereka bagikan bukan sebuah objek yang bisa dinikmati dari indera pencecap gitu. Tapi ada yang kalau pemusik yang dibagikan adalah sajian yang bisa dinikmati dengan indera telinga. Kalau seniman visual yang dibagikan adalah visual. Jadi tiba-tiba Angga itu, wah apik Mas bancaan visual. Wah apik loh. Tapi saya tiba-tiba yang bukan orang di kampung gitu ya. Sorry aku ngomong saya sebagai orang kota ya, walaupun sama-sama Rembang gitu. Sing wong kutha wae risi menggunakan kata visual ya. Akhirnya kita sepakat bancaan rupa. Tapi bancaan visual itu contoh bagaimana bahwa bahkan pemaknaan atas aktivitas yang kita lakukan pun itu kita kembangkan bersama. Kemudian kami bersama-sama juga mencoba menggali. Oke, ini sebuah aktivitas bancaan gitu ya. Kita tidak menggunakan kata environmental art kalau itu bahasanya yang di sebelah saya ini gitu ya. Nah, bahasanya kurator. Kalau kami menggunakan sebagai bancaan ya. Nah, lalu apa yang mau disajikan gitu? Waktu itu kalau bancaan rupa adalah ambengan. Ambengan itu biasanya apa? Ambengan biasanya terdiri dari 7 lauk pauk. Ya udah kita cari 7 hal yang kira-kira pantas untuk ditunjukkan. Dan dilalah aja gitu, kita ketemu ada 7 elemen yang sebetulnya itu mempengaruhi kehidupan para petani. Elemen alam itu ada 4 yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka misalnya. Ada angin, saya dulunya nggak pernah membayangkan angin itu ada hubungannya dengan proses pembuatan garam. Tapi setelah di sana saya diterangkan. Gitu. Tapi intinya ada air, ada matahari, ada angin, dan kemudian ada tanah tentu saja gitu. Kita nggak bisa bikin garam di atas awan ya Mas ya. Oke, itu contoh gitu bahwa yang kita hadirkan itu adalah sesuatu yang kita diskusikan bersama. Sama halnya ketika kita bicara tentang Pranoto Mongso. Nah, tadi saya katakan bahwa ini adalah kelanjutan dari karya kita yang pertama. Karya kita yang pertama tadi mengedepankan menyajikan
7 elemen atau 7 hal yang mempengaruhi kehidupan mereka sebagai petani. Tadi ada 4, ada air, ada matahari, ada tanah, dan ada angin, dan ada sisi yang sifatnya agak lebih ke kultural, misalnya ada budaya Cina, ada budaya Jawa, kemudian ada budaya keislaman yang selama ini mempengaruhi kehidupan orang Lasem. Kita tahu banget Lasem itu sering disebut sebagai kota toleransi, Pak ya. Nah, cerita semalam dari Pak Jarwo itu mungkin bisa mencerminkan itu gitu ya. Jadi itu adalah contoh ketika bagaimana kami mengembangkan gagasan untuk kemudian membuat sebuah lukisan bersama-sama. Jadi mereka bukanlah tukang dan saya menjadi artisnya, tidak. Karya tersebut benar-benar karya kolaborasi, bahkan dari awal ketika kita mencoba memaknai kegiatan kita ini apa. Kemudian tema atau apa yang mau kita sampaikan itu juga dikelola dan didiskusikan bersama-sama dengan mereka. Sama halnya juga dengan karya ini, sebagai kelanjutan sama, kami menggunakan metode yang sama dan kemudian temanya juga berkesinambungan. Kalau tadi di bacaan rupa menampilkan elemen alam, pertanyaan saya kan memprovokasi mereka, ya 4 elemen alam itu realnya kayak apa gitu ya, wujudnya apa gitu ya. Ada air, ada tanah, ada matahari, ada angin. Ternyata ada sebuah pengetahuan gitu ya, yang mempelajari elemen-elemen tersebut dalam bentuk sebuah kalender musim yang namanya Pranoto Banyu gitu ya. Lah, ya udah ini aja kita kembangkan menjadi sebuah karya. Jadi itulah 3 hal yang menurut saya membuat saya memberanikan diri bahwa karya yang kami tampilkan itu kelanjutan, artinya modusnya sama gitu ya. Motivasi yang mendorong kami sama gitu ya, untuk mencoba menghadirkan sebuah representasi dari sesuatu gitu ya, dari tangan pertama, dari orang-orang tambak garam yang tidak hanya tahu, mereka menjalankannya, dan apa yang mereka tahu itu sudah menghidupi mereka selama ini. Kemudian metodenya adalah dengan melibatkan mereka untuk bersama-sama berdiskusi tentang apa yang mau kita bicarakan. Urun saya itu barangkali jadi tukang gambar mereka. Oh, ini kita gambarin seperti jadi ini ya, gitu. Ini ya, gitu ya. Ya, oke Mas. Kemudian ketika dilukis mereka juga terlibat. Dan materi yang mereka gunakan adalah materi yang mereka hasilkan, mereka buat. Sebagai petani garam, mereka bicara tentang Pranoto Banyu yang menjadi pedoman produksi garam dengan materi garam. Itu kurang lebih metode dan modus yang kita miliki, dan temanya tadi saya bilang berkelanjutan. Dari yang pertama kami bicara soal 4 elemen alam, dan 4 elemen alam itu sekarang diwujudkan dalam sebuah sistem yang namanya Pranoto Banyu. Saya kira itu sih yang ingin saya sampaikan. Masih berapa menit sebetulnya, Mbak? 10 menit. Oke. Apalagi ya? Oke, kalau bicara soal Pranoto Mongso atau Pranoto Banyu berkaitan dengan apa ya? Dengan realitas kontemporer gitu. Tadi sempat disinggung gitu, bagaimana nilai-nilai kekayaan tradisi kita itu menghadapi banyak tantangan gitu ya. Saya pikir tantangannya sebetulnya bermacam-macam. Tadi sudah disebut tentang bagaimana modernitas lah ya, adanya teknologi baru. Tadi disinggung juga oleh Mas Angga gitu ya. Itu makin menggerus, memunculkan pertanyaan apakah Pranoto Mongso atau Pranoto Banyu ini masih relevan enggak sih dengan kehidupan kita? Itu menurut saya pertanyaan yang aneh. Seakan-akan mempertanyakan karena alamnya berubah, kemudian alam nggak relevan dengan kita gitu kan ya. Pertanyaannya sebetulnya kita relevan nggak sih dengan alam? Jangan-jangan kalau alam pasti selalu relevan, alam selalu ada walaupun kita nggak ada kan. Jadi mungkin barangkali kita yang nggak relevan dengan alam. Itu kalau saya ngelihatnya begitu sih. Kebalik, nggak matching dengan alam gitu. Bahkan kalau kita bisa lebih dalam lagi, perubahan ini kita juga yang bikin gitu ya.
prosentase karbon yang berlebihan di atmosfer itu siapa yang bikin? Kita juga. Kita nggak relevan dengan alam gitu. Jadi sementara Pranoto Banyu atau Pranoto Mongso adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan kecenderungan alam gitu. Itu yang pertama. Modernitaslah yang kemudian memunculkan pertanyaan relevan atau enggak, walaupun bagi saya itu tadi yang relevan itu siapa, yang enggak relevan itu siapa itu. Yang kedua sebetulnya ketika saya punya banyak kesempatan, memang itu punya banyak keberuntungan untuk jalan-jalan di banyak daerah di Indonesia gitu. Saya melihat gitu bagaimana nilai-nilai tradisi ya, praktek-praktek tradisi itu juga mendapatkan tantangan pada kecenderungan baru yang menganggap praktek-praktek tradisi itu adalah sebuah praktek menyimpang gitu ya. Sebetulnya ini sudah terbaca oleh Panji Sinten Pak, yang lasem Panji Margono dalam tembangnya kemarin itu, ketika mengatakan bahwa menjaga tradisi itu kadang-kadang disebut musyrik. dalam mitosnya itu sudah disebutnya. Iya, saya melihat itu beberapa kecenderungan bahwa praktek tradisi itu sering dianggap sebagai praktek menyimpang dan musyrik. Gitu ya. Di Palu misalnya, saya bertemu dengan mereka pasca gempa, pasca tsunami itu misalnya. Mereka mengatakan, Pak, sebetulnya di Palu itu ada cerita, ada berwujud tembang dan semacamnya yang sebetulnya berisi mitigasi atas bencana tsunami. Tapi itu sudah tidak ada karena itu dianggap sebagai musyrik. Gitu misalnya gitu ya. Terus kemudian saya barusan ketemu dengan teman-teman di Pati misalnya. Mas naikin ini orang rebana, orang ini musyrik pokoknya. Bahkan cara memukul rebana pun itu ada aturannya gitu. Cara memukul rebana yang lebih kaya menurut saya ya, dipraktekkan di depan saya ini Mas Mas Kidalang Triluih. Mudah-mudahan dia nanti lihat di streamingnya. Dia mencontohkan gitu bahwa ketukan yang lebih bervariasi itu nggak boleh. Harus yang menurut saya agak lebih sederhana gitu. Jadi ada dua hal paling tidak yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisi, praktek-praktek tradisi yang sebetulnya menyimpan pengetahuan yang sangat sangat dalam ya, seperti halnya yang sedang disusun oleh Angga di buku ini gitu misalnya, itu makin lama makin tergerus. Jadi barangkali itu juga menjadi sebuah dorongan buat kami untuk menyuarakan atau membuat karya berdasarkan nilai-nilai tradisi tersebut. Itu adalah daya dorong ini angin buritan tambahan gitu ya. Oke, kita ngomong soal Pranoto Banyu, kita nggak ngomong yang lain karena ini kayaknya penting gitu. Jadi kami merasa tiba-tiba merasa orang penting. Itu. Dan kalau mau lebih jauh bicara soal soal karya kami sebetulnya, kami tidak berkeinginan atau berpretensi membuat sebuah presentasi dari apa itu Pranoto Banyu gitu, atau sebuah skema tentang pembagian musim yang ada 9 mongso gitu, tidak. Anda bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik tidak akan melihat itu, pembagian itu gitu. Kami lebih ingin ya, lebih cenderung untuk mencoba menampilkan sesuatu yang agak lebih sublim, mungkin biar kelihatan keren kali ya. Soalnya kalau hanya membuat sebuah diagram misalnya tentang 9 mongso itu nanti takutnya saya jadi karya itu hanya akan menjadi sebuah infografis begitu ya. Enggak, kami mencoba untuk mencari apa sih sebetulnya yang nilai yang lebih dalam yang bisa kita gali dari sebuah ilmu pengetahuan tradisional yang namanya Pranoto Banyu itu. Sebenarnya sudah mulai disinggung dari tadi bahwa Pranoto Banyu, Pranoto Mongso itu adalah sebuah bentuk pengetahuan yang sebetulnya bukan hanya mencoba sebuah laku yang sebetulnya sangat
dengan kesadaran penuh untuk berelasi dengan alam secara harmonis. Jadi kalau misalnya kesenian itu kadang-kadang, pengen menyampaikan apa gitu. Kami ingin menyampaikan itu. Kami ingin mengajak kita untuk kemudian, paling enggak kita merefleksikan, membuat refleksi. Apakah kita selama ini sudah berperilaku secara harmonis dengan alam, gitu. Karena kalau di situ kita perlihatkan selain ada beberapa elemen yang menunjukkan tanda-tanda dari datangnya satu periode tertentu, kita di situ akan melihat figur-figur orang yang setengahnya kelihatan sedikit kayak mengambang gitu, tidak ada satu figur pun yang berdiri tegak atau duduk, itu agak floating gitu kan ya. Itu sebetulnya mau menunjukkan atau menyampaikan pemikiran kita dan teman-teman itu bahwa kita sebetulnya dalam menghadapi menghadapi perubahan, ya. Karena kita mengambil dua fase yang ada di dalam Pranoto Banyu itu, hanya dua yang kita ambil, yaitu mongso labuh dan mongso mareng. Kita pilih itu karena itu adalah masa transisi. Labuh adalah transisi dari kemarau ke penghujan, sementara mongso mareng itu sebaliknya. Nah, di dalam masa itu sebetulnya adalah saat-saat yang paling genting sebetulnya. Iki yo rato, iya mulai nggarap garam atau enggak sih, jangan-jangan nanti habis ini masih ada hujan dan semacamnya. Itu adalah sebuah situasi yang memang dalam ungkapannya teks kuratorialnya Chris ini bilang sebagai periode berbahaya gitu ya. Nah, itu mengutip juga. Waduh. Nah. Nyanyi-nyanyi kok ya. Jadi kami mengambil dua periode transisi gitu ya. Mareng dan labuh, dan situ kami mau menyampaikan saya dilarang oleh Chris untuk mengatakan local wisdom itu karena dianjurkan untuk tidak memakai. Ya, tapi intinya ya, kami sebenarnya sedang ingin menyampaikan sebuah value gitu, sebuah keutamaan, itu usulan dia itu. Sebuah virtue gitu ya. Keutamaan. Ya, keutamaan bahwa ada sebuah pesan, ada sebuah sikap yang selama ini dipegang oleh para petani itu dalam menghadapi situasi yang genting tadi, situasi perubahan itu. Dunia akan selalu berubah, dan bagaimana cara menyikapi situasi atau masa yang penuh ketidakpastian, masa yang genting, masa yang bahaya menurut Chris tadi adalah sebuah laku untuk eling lan waspodo. Itu. Jadi sebetulnya itu yang ingin kami sampaikan gitu. Udah habis ya waktu saya? Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya sebetulnya saya tidak ingin banyak berkata-kata sih, lihat saja karyanya itu. Jadi banyak gitu, karena sudah disediakan waktu 30 menit. Terima kasih Bu Ilah, Bu Oblo, ada suaminya di situ. Waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Mas Egy. Penutupnya sangat sangat penting. Eling lan waspodo. Itu penutup yang pas kayaknya. Oh, milih. Itu ingat sama Mas Faruk saya kalau kayak gitu. Iya, boleh. Iya, eling lan waspodo atau sebenarnya sikap tadi yang floating tadi sebetulnya mencerminkan satu wisdom juga yang dimiliki oleh orang Jawa pada umumnya sebetulnya, yaitu ngeli neng ora keli. Makaten, matur nuwun. Terima kasih banyak. Semacam koreksi gitu ya. Saya rasa dalam kalau konteks Jogja ya, ketika mendengarkan Mas Egy bicara tadi, saya membayangkan itu seperti Merapi di Jogja ya.
bagaimana sebetulnya orang-orang di lereng Merapi, warga Merapi ya, petani dan segala macam itu kan mereka merasa numpang di sana gitu. Jadi mereka yang ngikut sama alam kayak gitu. Jadi malah mereka yang juga punya ilmu titen gitu. Mereka jadi kurang lebih sama. Jadi itu yang ada di pegunungan, lalu ini kawan-kawan yang ada di pesisir gitu. Jadi dalam banyak hal kita orang modern ini malah sebetulnya yang paling gagap menghadapi itu gitu. Orang kota itu yang paling gagap gitu ya. Jadi sangat tergantung sama banyak alat bantu gitu yang sebetulnya itu menumpulkan kepekaan kita gitu atas apa yang terjadi di alam sekitar gitu. Itu yang di satu sisi aku pribadi merasa kita termasuk orang-orang yang merugi sebetulnya ya gitu. Jadi apalagi kemudian pakai acara di label ya, udah sampai ke label musyrik atau segala macam, itu kan yang sebetulnya di banyak tempat banyak orang merasa takut atau kemudian enggan untuk melanjutkan tradisi yang sudah mereka jalani selama ini gitu. Jadi ini sebenarnya PR besar juga untuk perguruan tinggi ya, sebetulnya sekolah gitu ya. Ada banyak bapak dosen di sini sebetulnya gitu yang seharusnya hal-hal seperti itu lebih harus mulai didekati gitu, karena sebetulnya saya rasa malah di negara barat itu mereka sudah sangat maju sampai kemudian rindu dan ingin kembali ke nilai-nilai yang sebetulnya nilai betul. Saya langsung diprotes sama Pak dosen. Tapi bahwa sebetulnya kekayaan itu yang sebetulnya kita jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai malah kita nanti belajar dari mereka gitu loh. Gitu.